Pelan-pelan ya. Di Quran surat Ali Imran ayat yang ketiga, Allah menyatakan lagi, ayat yang 185, surat ketiga ayat 185. Perhatikan saya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada lagi, tiap-tiap jiwa harus merasakan rasanya mati. Ini hadiah dari semesta. Makanya para nabi, para rasul itu sebetulnya diutus ke semesta ini untuk mengajarkan ilmu ini, supaya manusia bebas dari rasa takut akan kematian. Paham? Kemudian Allah mengatakan, dan sungguh akan ditunaikan pahalamu pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari saat kita dibangkitkan dari kematian. Kapan itu? Saat kita merasakan mati selagi hidup. Disitulah kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Di situ kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Karena kalau kita bicara hari kebangkitan, selalu saja nanti. Belum tentu kebahagiaan. Hari kebangkitan itu adalah sekarang. Kita mau bangkit atau tidak, terserah kita sekarang. Mau bangkit apa tidak? Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadaran, agar kehidupan bisa dimulai. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memerdekakan. Lihat saya. Ketika kita dijauhkan dari neraka, berarti kita didekatkan pada surga. Kapan seseorang itu bisa dijauhkan dari neraka? Lihat saya semuanya. Neraka itu terjadi karena kesadaran kita rendah. Surga itu terjadi ketika kesadaran kita sudah tinggi. Saya kasih contoh. Ada orang memfitnah kita. Kita mau lihat orang itu sebagai musuh atau melihat orang sebagai guru? Benar aja. Yang benar. Orang menjatuhkan nama baik kita, memfitnah kita. Orang ini mau dipandang oleh kita sebagai musuh atau sebagai guru, terserah kita memandang. Begitu dianggap musuh, berarti kita akan melawan dia sebagai musuh. Dan kita akan bertempur dengan dia habis-habisan. Apa yang terjadi? Kita bikin masalah baru. Makanya ada orang yang benci pada orang lain, kemudian dia menumpahkan kebenciannya, kemudian dia akibat menumpahkan kebenciannya, dia urusan hukum. Bikin masalah baru. Tapi kalau kita pandang dia sebagai guru, terserah kita. Oh, ini guru kesabaran saya. Dia diharikan semesta untuk membuat saya tambah bijaksana, tambah sabar. Saya maafkan. Karena dia sesungguhnya tidak memfitnah saya. Dia merendahkan dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah bisa jatuh di fitnah siapapun selama saya berbuat baik. Bagusan mana? Menganggap musuh atau menganggap guru? Sudah gitu kalian. Berarti belum mulai hidupnya. Belum dimulai. Udah mulai terasa? Oke, lanjut. Jadi dia mau dijadikan musuh terserah kita, mau dijadikan guru terserah kita. Tergantung kesadaran kita. Yang sadar, dia jadikan dia sebagai guru. Yang tidak sadar, akan dijadikan dia sebagai musuh. Apa yang terjadi? Begitu dia jadikan musuh, kita menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Begitu kita jadikan guru, kita menciptakan surga bagi kita sendiri. Itu maksud saya, neraka dan surga di sini dulu. Karena kalau kita sudah begitu di sini, sudah tinggal di surga di sini, ya udah, ntar mati juga pasti masuk surga. Gak mungkin otomatis tiap hari tinggal di neraka, musuhnya banyak, bikin masalah terus dalam kehidupan, tiba-tiba besok-besok masuk surga gitu. Kahartos, lanjut. Jadi barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia sudah jadi orang yang beruntung. Dijauhkan dari neraka berarti kita diberi kesadaran yang tinggi.
begitu kesadaran kita meningkat, berarti kehidupan sudah dimulai. Berani mengatakan sekarang kalian sudah memulai kehidupan? Baru dua aja nggak ada dua-duanya. Ya, nggak apa-apa. Setelah ini bertekad, saya akan memulai kehidupan. Pasangan hidup saya seburuk apapun perilakunya pada saya, nggak apa-apa. Karena dia dijodohkan dengan saya, dihadirkan oleh Allah kepada saya, dia akan dijadikan guru bagi saya, guru kesabaran saya. Pulang dari kajian ini langsung sungkem. Terima kasih guruku. Atau langsung nyanyi. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku tersayang. Dipeluk. Saya baru sadar ternyata kamu itu makhluk yang paling luar biasa di semesta ini. Ternyata kamu ini makhluk yang tidak ada duanya, satu-satunya kamu. Ternyata kamu tuh makhluk yang paling unik, yang diutus ke semesta untuk meningkatkan kehebatan saya. Selesai kita dari urusan neraka, masuk ke dalam surga. Itulah selama ini kebodohan kita. Karena di sini ada baik, buruk. Lihat semuanya sebagai kebenaran. Selesaikan pikiran kita dari penilaian baik dan buruk. Semuanya baik-baik saja.